Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari critical book review kami. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah biokimia, yaitu Ibu Rabia Afifah Daulay MPD. Next. Kami dari kelompok 2, yaitu terdiri dari 9 kelompok, 9 orang. Yang pertama Afifah Luktia Tantri, yang kedua Dea Sartika, yang ketiga Elisiana, keempat Novita Sari Lubis, yang kelima Rini Wulandari, Saadatun Nizwa Siregar, Safitri, Serli Kurniawati, dan yang terakhir Sumaya Asada Lubis. Baiklah, identitas buku yang telah kami kritik yaitu judul buku Misteri DNA Anak Soleh Anak Cerdas, nama pengarang Tauhid Nur Azhar, penerbit PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri, ISBN 978979084, merupakan cetakan pertama, kota terbit yaitu Solo, dan bulan dan tahun terbit Januari 2011, kemudian terdiri dari 226 halaman. Baiklah, ringkasan buku yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Novita Sari Lubis. Kepada Saudari Novi, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya Novita Sari Lubis akan memaparkan ringkasan buku. DNA adalah molekul super kecil yang beratnya hanya 1/200 miliar gram dan lebarnya hanya 1/500.000 milimeter. Molekul DNA menampilkan diri sebagai seutas asam nukleat yang berpilin dalam bentukan rantai ganda atau double helix dan mengandung 4 abjad resep kehidupannya, yaitu A, T, G, dan C. Setiap huruf mewakili satu dari 4 bahasa khusus yang disebut nukleotida. Jutaan bahasa ini berbaris dalam sebuah rangkaian yang bermakna dan membentuk molekul DNA. Abjad itu adalah molekul bahasa nitrogen, nukleotida dari golongan purin, adenin, dan guanin, serta dari golongan pirimidin, timin, dan sitosin. Berawal dari keempat huruf abjad itulah kemudian diproduksi sebuah protein yang ada di dalam tubuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Novita Sari Lubis. Untuk ringkasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Serli Kurniawati. Kepada Saudari Serli, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana DNA bekerja. Pertama, molekul DNA berhelai ganda dan diikat oleh 4 jenis zat kimia. Kedua, huruf-huruf tersebut melambangkan bahasa dari kode kehidupan, sebuah potongan informasi yang dituliskan hanya dengan 4 huruf alfabet. Ketiga, setiap helai membuat kode genetik utuh walaupun satu di antaranya memiliki bentuk pelengkap kembali ke depan. Keempat, bagian dari DNA membentuk gen. Gen ini mengandung instruksi untuk membuat protein yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang. Kelima, ketika sebuah gen telah aktif, bagian dari helai DNA akan terulur untuk memungkinkan zat kimia lain yang disebut RNA mengambil cetakan dari DNA tersebut. Keenam, protein adalah rangkaian zat kimia yang lebih sederhana disebut asam amino. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Serli Kurniawati. Untuk ringkasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rini Wulandari. Kepada Saudari Rini, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya Rini Wulandari akan membacakan ringkasan selanjutnya. Mengenai konsep genetika. Dalam konsep genetika, pada setiap pasangan kromosom terdapat pasangan alel. Misalnya, gen A memiliki alel atau pasangan pada kromosom pasangannya. Dalam konsep genotip atau susunan pasangan gen akan dikenal hukum Mendel 1 atau lebih dikenal dengan the law of segregation of allelic genes. Kemudian mutasi adalah setiap perubahan satuan kimia tersebut menyebabkan perubahan gen itu sehingga berubah pula sifat-sifat individu yang dipengaruhi dan dikendalikan oleh gen tersebut. Kemudian ada dopamin, adalah hadiah alami atau natural reward yang akan muncul pada saat seseorang akan sedang melakukan suatu aktivitas mental yang menyenangkan. Dalam konsep adiksi, stimulasi peningkatan dopamin dihasilkan dari manipulasi obat. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk
selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Saada Tunizwa Siregar. Kepada Saada, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan keunggulan dari buku. Keunggulan dari buku yaitu yang pertama keterkaitan antara babnya. Pada buku misteri DNA Anak Soleh Anak Cerdas ini, penulis menjabarkan bagaimana DNA bekerja di dalam pertumbuhan tubuh anak saat di dalam kandungan. Selain itu, penulis juga menjabarkan keterkaitan antar hubungan gen, lingkungan, dan perilaku anak. Untuk bagian kedua, lanjutan pemaparan materi dari bagian pertama. Dan kemuktahiran isi buku. Kemuktahiran buku ini tidak diragukan lagi, dilihat dari sumber-sumbernya. Kemudian pembahasan yang dipaparkan oleh penulis sangat menyeluruh dan juga terdapat banyak pendapat para ahli. Ditambah lagi pembahasan dikaitkan dengan agama Islam. Dalam buku ini kita diajarkan bagaimana menghasilkan generasi terbaik dengan mengenalkan DNA dan rahasianya, termasuk tentang gen, pikiran, dan pendidikan proses pembuahan dan kehamilan serta cara merawatnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dea Sartika. Kepada Saudari Dea, saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saadah. Kelemahan buku, keterkaitan antar bab. Pada pembahasan terakhir tentang misteri DNA Anak Soleh, Anak Cerdas ini, penulis hanya menyimpulkan dan menyederhanakan beberapa pengertian pada bab-bab terdahulu. Kemuktahiran isi buku ini tidak memberikan dampak negatif bagi para pembaca, bahkan memberikan wawasan positif yang membangun. Pada kemuktahiran isi buku ini, kami menganggap bahwa buku ini masih sangat layak dan muktahir untuk dipakai dan dijadikan pegangan untuk mempelajari mengenai DNA. Hanya saja buku ini merupakan terbitan tahun 2011, sehingga informasi yang ada dalam buku butuh diperbarui lagi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Afifah Luktia Tantri. Kepada Saudari Afifah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan implikasi terhadap yang pertama itu ada teori atau konsep. Dari buku ini memiliki beberapa teori dan konsep yang membangun wawasan bagi para pembacanya, yaitu dimulai dari pembahasan pada rangsangan saat bayi masih berada dalam kandungan, proses persalinan, refleks bayi ketika lahir ke dunia, pasca persalinan, haru biru masa balita, serta mitos-mitos pengasuhan anak. Dengan adanya teori dan konsep tersebut, diharapkan untuk kita yang bakal jadi calon orang tua dapat menerapkannya di kemudian hari. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Afifah Luktia Tantri. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Safitri. Kepada Saudari, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan tentang program pembangunan di Indonesia. Buku ini sangat berkaitan dengan program pembangunan di Indonesia, karena untuk melakukan perbaikan ataupun program pembangunan di sebuah negara, setiap negara harus mempunyai sumber daya manusia yang mengerti tentang struktur kimiawi, materi genetik. Dalam buku ini terdapat penjelasan tentang struktur kimiawi, materi genetik yang dapat dipelajari oleh para generasi muda penerus bangsa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sumaya Asada Lubis. Kepada Saudari Sumaya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pemaparan selanjutnya tentang analisis mahasiswa. Menurut penulis, topik yang diangkat dalam buku ini sangat menarik dan penting untuk dibaca. Topik yang diangkat sangat dibutuhkan oleh calon ilmuwan sehingga setiap orang berminat untuk membaca buku tersebut. Buku ini juga dapat mendorong keingintahuan para pembaca untuk lebih memahami lagi tentang struktur kimia, materi genetik, dan mencari sebab kenapa materi genetik itu harus dipelajari. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selesai sudah pemaparan dari kami, yaitu tentang critical book report yang telah kami paparkan tadi.
Kesimpulan dari kritik buku ini adalah, dari buku yang kami review merupakan buku yang sangat bagus untuk dibaca. Kemudian buku tersebut memiliki materi yang lengkap, dari kelengkapan buku, bahasa yang digunakan, dan juga banyak gambar yang berguna yang membantu pembaca memahami materi. Dan setelah membaca dan memahami isi dari buku Misteri DNA ini, satu kesimpulan dari kami sebagai pembaca yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyimpan kode-kode rahasia dalam tubuh manusia. Kita mengenalnya sebagai DNA atau deoksiribonukleik acid. Sepanjang penelitian para ilmuwan, DNA ini memiliki kemampuan menyandi penelitian para ilmuwan. DNA ini memiliki kemampuan menyandi sekitar 30.000 sifat, tidak hanya sifat fisik, tetapi juga sifat psikologis atau perilaku. Penyandian yang bersifat psikologis dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui sintesis atau pembentukan protein yang menjadi hormon. Hormon itulah yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi perilaku manusia. Baiklah, selesai sudah pemaparan dari critical book report kami. Kami dari kelompok 2 mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.